Selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi nih, Lause Edward, Lause Kenny ya. Oke, gimana kabar kalian adik-adik? Pasti sehat-sehat semua Lause. Ya, Lause juga berharap kalian semua sehat-sehat ya. Lause di sini kita juga semua sehat ya. Puji Tuhan. Oh iya. Oke, sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan hati, pikiran kita juga, dan juga tentunya kita bukan hanya hadir sekedar fisik saja ya, gitu ya. Kita harus pakai baju yang rapi, sikap yang hormat ya, karena kita mau datang ke hadirat Tuhan. Oke, yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu untuk beribadah kepadamu, dan juga sekaligus kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Biarlah kami tiada hentinya untuk mengucap syukur ya Tuhan, atas sepanjang tahun ini juga ya Tuhan, Engkau terus memimpin hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau yang pimpin sertai kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kenny, Ya. Ini bulan apa ya? November Lause. Waduh, udah November ya? Berasa ya, udah mau 1 tahun kita selesai, 2021. Iya. Wah, kalau inget November kira-kira apa ya, Lause Kenny? November apa ya? Aku nggak tahu. Ada hari apa gitu, spesial gitu? November itu kalau nggak salah bulan Thanksgiving ya, Sir? Bulan Thanksgiving. Pengucapan syukur ya. Kalian tahu nggak adik-adik, Thanksgiving? Kenapa sih ada Thanksgiving gitu ya? Perayaan Thanksgiving gitu ya. Nah, ya kita selayaknya karena kan kita selama ini 1 tahun hampir habis ya, 2021 kita udah di bulan November. Nah, mungkin di Thanksgiving itu artinya kan pengucapan syukur. Kita sepanjang waktu Tuhan selalu memberkati kita dan menyertai kita ya. Iya, gitu Lause Kenny. Yuk kita sama-sama sekali lagi kita mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita gitu ya.
kesehatan, kekuatan, terus kebaikan Tuhan sehari-hari melindungi kita, menyertai kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Yang semangat ya adik-adik ya. Bangkit berdiri kalian, yuk bangkit berdiri. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. lebih kencang lagi, soraklah haleluya, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. segala puji syukur lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke. Yes. Kalau dipikir-pikir, selama pandemi COVID-19 itu, begitu banyak teman-teman aku, teman-teman keluarga aku sendiri itu banyak yang ternyata juga meninggal. Waduh. Ada nggak lo sekenal saudara-saudara ataupun kerabat teman Ada sih. yang meninggal dunia? Iya ada sih. Terpikir nggak sih kenapa adik-adik, kenapa Lase Edward, Lase Kenny itu masih punya kesempatan untuk hidup sampai hari ini? Terkadang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup melayani Tuhan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Yuk lewat lagu ini kita belajar bahwa kita diberi kesempatan untuk hidup hari ini untuk memuliakan dan melayani Tuhan saja. Oke? Oke, boleh? Yuk kita nyanyikan pujian nyanyi lagu. adik-adik. Hidup Ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. kita nyanyikan satu kali lagi. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini Hidup ini sudah jadi berkat. Oke, Pastor Edward, ya langsung ini lo pernah ngutang nggak sih? ngutang ya. Dulu sih. Aku kecil, juga pernah SD. dulu, zaman masih kecil suka ngutang. Tapi kita punya kewajiban nggak sih kalau kita suka utang? Iya, suka dimintain. Kita harus bayar. Nggak harus bayar balik, Apa yang kita betul. utang, aku pinjam 10.000, nanti satu hari aku harus balikin 10.000 lagi, bener nggak? Betul. Nah, tapi dari lagu ini kita belajar bahwa utang yang Tuhan sudah memberikan semuanya, hidupnya untuk menebus dosa kita. Kita seperti berhutang sama Tuhan, tapi Iya. nyatanya Tuhan memberikan itu gratis dan cuma-cuma. Pastor Edward, adik-adik, jadi Yesus itu membayar semuanya gratis dan cuma-cuma. Artinya sejak kita jadi anak Tuhan, kita harus benar-benar ikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi dari lagu ini kita belajar ya, kita nyanyikan sama-sama, Yesus bayar semua. Sorry. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Bait kedua ya. Adalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Adik-adik, bersama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli ya. Mari kita dengan sikap hati yang baik dan dengan penuh hormat kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke. Boleh duduk? Oke. Los Edward, sebentar lagi kita mau melakukan persembahan. Kita minta adik-adik juga mempersiapkan hati dan mempersiapkan uang persembahannya. Tapi ada dua opsi. Bisa dikumpulkan bersama-sama nanti pada saat kita berkumpul bersama-sama di sekolah minggu nanti boleh diberikan kepada gereja atau bisa memberikan lewat scan QR code yang ada di latar layar belakang background kita dengan digit terakhir disertakan dengan angka 1. Misalkan kita mau mempersembahkan sebesar 100.000, jadi nanti ditulisnya 100.001. Gitu ya adik-adik ya. Kalau kurang mengerti, kurang paham, nanti boleh minta bantuan dari papa atau mamanya. Oke, yuk adik-adik kita persiapkan hati kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita nyanyikan satu kali lagi, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. katakan dengan sungguh hati, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke adik-adik, yuk kita akan lakukan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang boleh Kau berikan kepada kami, atas keluarga yang boleh Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan sedikit berkat yang telah Kau berikan begitu banyak di dalam kehidupan kami. Biarlah uang-uang yang terkumpul ini dapat dikelola dengan baik oleh gerejamu dan bisa mempermuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Loso mau ngajak kita nyanyi lagu Firman Ajaib. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Firman Ajaib. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Sing them over again to me, wonderful words of love. Let me more of the beauty sing, wonderful words of love. Words of love and beauty, deeds declare and beauty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Bapa dalam surga, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau pimpin kami di dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang siap untuk ditabur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, Lause sebelum mulai, Lause akan sharing apa pelajaran kita minggu kemarin ya. Oke. Jadi minggu kemarin Lause itu mengajarkan kita sedikit mengenai kemah suci. Adik-adik ingat pelajaran kita sebelum kemah suci ini adalah mengenai 10 perintah Allah. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tibalah di padang gurun. Kemudian Tuhan memberikan perintah-perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kalian lihat ini di padang gurun, apakah mouse Lause kelihatan di sini? Iya. Kelihatan ya? Oke, jadi nanti Lause bisa tunjukin lewat mouse Lause ya. Ini adalah kemah suci yang di tengah. Ini adalah pembatasnya. Dan ini adalah kemah-kemah bangsa Israel yang berkemah di sekelilingnya. Oke, kita sekilas mengenai minggu lalu ya. Tuhan berfirman agar supaya bangsa Israel ini memberikan persembahan. Ingat persembahannya? Ada yang emas, perak, tembaga, kain-kain, kulit-kulit, minyak-minyak, lampu rempah-rempah, permata, dan lain-lain. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa bangsa Israel ini punya ini semua? Kan mereka barusan dari Mesir. Bisa diulang? Mereka keluar dari bangsa Mesir, kenapa mereka bisa punya ini semua? Ada yang tahu? Nggak tahu Lause. Nggak tahu. Hai. Hari sebelum mereka keluar, terjadi hukuman yang sangat dahsyat, yaitu anak sulung Mesir mati. Seluruh bangsa Mesir ketakutan, sehingga Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk meminta kepada orang Mesir banyak benda-benda
mereka akan bawa keluar dari Mesir, dan mereka dengan ketakutan dan dengan murah hati memberikan ini semuanya, kain-kain, minyak, rempah-rempah, permata, emas, perak. Nih, bawa semua pergi, kalau enggak kita semua akan mati. Jadi demikian bangsa Israel keluar dari Mesir dengan banyak sekali barang-barang berharga ini. Jadi Tuhan sewaktu memerintahkan bangsa Israel untuk memberi persembahan, Tuhan sudah menyiapkan dulu. Tuhan tidak mungkin, kamu bangsa Israel, persembahkanlah ini, di mana mereka tidak mempunyai. Nah, jadi Tuhan kalau meminta memberikan persembahan, pasti Tuhan sudah siapkan. Jadi bangsa Israel dengan rela hati mempersembahkan ini untuk dibikin kemah suci. Berikutnya, setelah terkumpul benda-benda, Tuhan juga memberikan instruksi untuk membuat kemah suci. Jadi yang kayu-kayu itu dibuat meja, perabot, emas-emas juga untuk balutan, lapis emas, kain-kain semua untuk jadi kemahnya suci. Tuhan selain memberikan material, Tuhan juga memberikan keahlian. Di minggu-minggu depan kalian akan belajar siapa-siapa yang akan diberikan Tuhan keahlian untuk membuat meja, kursi, perabot, dan lain-lain. Oke, ini yang kemarin kita belajar. Dan perhatikan, Tuhan sewaktu memberikan instruksi tepat. Kalian bisa lihat ini, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebar, 1,5 hasta tinggi. Jadi dengan terperinci, bahan materialnya pun terperinci. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi. Jadi kita tidak boleh mempersembahkan kain yang di luar warna ini, misalnya kain biru, kain hijau. Tuhan mintanya kain ungu, kain kirmisi, lanan halus. Itu yang Tuhan inginkan. Begitu juga dengan perabotan. Harus dibalut dengan emas murni. Ukurannya 2,5 hasta. Mereka tidak boleh membuatnya menjadi 5 hasta atau dibalut dengan bahan lain. Jadi Tuhan ingin mengajarkan bahwa di dalam penyembahan harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai yang Tuhan instruksikan. Dan Tuhan berkata bahwa Ia akan diam di dalam kemah suci. Tetapi adik-adik, Tuhan yang maha besar, tidaklah mungkin tinggal di kemah yang kecil. Yesaya menuliskan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tuhan yang maha besar yang menciptakan alam semesta. Mau untuk menyatakan dirinya di kemah suci yang mungkin adalah, bayangannya hanya seujung jarinya saja. Tapi Tuhan mau merendahkan hati bersama-sama dengan umatnya karena Ia sangat sayang kepada bangsa Israel. Ini adalah gambar kemah suci lagi. Selama 3-4 bulan ke depan, adik-adik akan mendengar pelajaran mengenai kemah suci, kemudian cara membangunnya, perabot-perabotannya ini. Kalau ini Laus Sejuk, kelihatan nggak? Kelihatan lebih jelas ya? Iya. Ya, perabot-perabotannya. Kemudian kalian akan belajar mengenai imam. Imamnya. Oh ya, ada imam-imam banyak, tetapi ada satu imam besar yang pakai baju khusus ini. Satu imam besar. Kemudian ini yang perabotannya, dan ini semua yang kain-kainnya nih berlapis-lapis. Lapisan ke-1, ke-2, ke-3, tiang-tiangnya, semuanya dibalut emas. Nah, ini yang kalian akan pelajari minggu depan. Selain imam perabotan, kalian juga akan belajar mengenai upacara-upacaranya, upacara korban yang dipersembahkan di sini, upacara hari raya, upacara penghapusan dosa, dan kemudian terakhir kalian akan belajar mengenai Yesus Kristus. Bahwa imam besar ini adalah gambaran Yesus Kristus, dan sekaligus korban penghapusan dosa juga di Tuhan Yesus menjadi korban penghapusan dosa ya. Itu yang akan kalian pelajari 4 bulan ke depan. Nah, sekarang kita beralih ke fokus firman Tuhan berikutnya. Setelah bahan-bahan yang dikumpulin, cara-caranya, kemudian Tuhan berfirman
orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Di sebelah timur 3 suku, sebelah selatan 3 suku, sebelah barat 3 suku, sebelah utara 3 suku, total 12 suku. Jadi tadi kita lihat kemah suci di tengah, lalu ada 3 suku di masing-masing 4 mata penjuru angin. Total 12 suku. Apakah adik-adik masih ingat suku-suku Israel? Jadi Bapak Yakub, dia adalah Israel, mempunyai 12 anak. 12 anak ini yang menjadi masing-masing satu kepala suku. Jadi total 12 suku. Khusus anaknya yang ketiga, Lewi, Tuhan ambil menjadi imam yang melayani di kemah suci. Jadi kurang 1 Lewi, jadi ada 11. Tetapi Yusuf mempunyai 2 anak, Manasye dan Efraim. Ini yang akan menggantikan sehingga total tetap 12 suku. Karena Yakub sewaktu dia di umur tua dan mau meninggal, Yakub memberkati Yusuf dan mengambil Manasye dan Efraim menjadi anaknya sendiri. Sehingga Lewi menjadi imam, suku Israel tetap 12 karena ada Manasye dan Efraim. Ini kemah suci dan ini adalah tendanya pembatas. Orang Lewi berkemah di paling dekat dengan kemah suci karena mereka adalah para imam yang melayani di pelataran di sini, melayani di kemah suci. Jadi mereka berkemah di sini dan di sini dan di sini dan di sini. Ini adalah rumah tempat tinggal para imam bangsa Lewi. Kemudian 12 suku yang lain, 3 suku di sebelah utara sini, 3 suku di sebelah timur sini, 3 suku di sebelah barat, 3 suku di sebelah selatan. Nah, kalau kalian ingat dengan gambar yang tadi kemah suci, ini ceritanya kemah suci di tengah. Lalu di sebelah timur ini ada 3 suku, sebelah selatan 3 suku, sebelah barat 3 suku, sebelah utara 3 suku. Dan bangsa Lewi tinggalnya di dekat kemah suci ini. Lewi punya 3 anak, Merari, Gerson, Kehat. 3 anak ini yang menjadi 3 suku yang tinggal di dekat kemah suci. Dan 1 suku lagi di sebelah timur ini anak Lewi yang perempuan, dia melahirkan Musa, Harun, dan anak-anaknya tinggal di sebelah sini. Oke. Lause Alex, apakah room sudah siap? Sudah, Lause. Nah, jadi adik-adik akan Lause masukin ke room. Ada 4 room. 1 room utara, 1 room timur, 1 room selatan, 1 room barat. Yang masuk room timur, kalian buka Alkitab bilangan 2, 3, sampai 9, dan kalian akan cari tahu 3 suku mana yang tinggal di timur. Demikian juga yang dapat room selatan, kalian buka bilangan 2, 10 sampai 16, kalian lihat 3 suku mana yang tinggal di selatan. Yang masuk room barat, kalian baca bilangan 2, 18 sampai 24, 3 suku mana yang tinggal di barat. Lause-lausenya yang masuk ke room timur, barat, selatan, utara membantu anak-anaknya untuk membuka di ayatnya masing-masing ya. Yang utara bilangan 2, 25 sampai 31, 3 suku berikutnya. Lause kasih waktu 6 menit, kalian bisa buka Alkitabnya di bilangan 2, 3 sampai 31, dan kemudian kalian akan kembali ke main room untuk kita saling berdiskusi. Siap, Lause? Ya, silakan.
Itu yang di room selatan itu sebenarnya mic saya error, jadi saya nggak bisa buka. Oke, ya. Semua sudah kembali? Minta perwakilan dari tim timur. 3 suku mana yang ada di timur? Yehuda, Isakar, Zebulon. Yehuda, Isakar, Zebulon. Kita cek apakah benar. Yehuda, Isakar, Zebulon. Teng teng 100. Kemudian tim selatan. Tim silakan, perwakilan silakan. Ayo salah satunya siapa? Ruben. Greta boleh. Greta. Ruben. Ruben. Simeon. Simeon, Gad. Ruben, Simeon, Gad. Kita periksa apakah benar. Ruben, Teng Simeon, tong. Gad. Teng 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 100. Perwakilan tim barat, silakan. Ayo silakan. Siapa? Ivanka atau siapa yang mau jawab? Ivanka. 3 suku tadi. Efraim, Ya. Terus? abis Efraim itu Manasye sama Benjamin. Iya. Manasye, Efraim, Benyamin. Kita cek. Efraim, Manasye, Benyamin. Betul. Teng Deng teng teng. dong. Terakhir tim utara, silakan perwakilan. Relin tadi. Dan Asyir sama Naftali. Dan Asyir Naftali. Kita periksa. Dan Asyir Naftali. Teng 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 teng. 100. Wow. Pinter-pinter ya ternyata adik-adik semua. Ya, inilah pembagian Allah kepada bangsa Israel. 3 di timur, 3 selatan, 3 di barat, dan 3 di utara. Nah, Tuhan, kita belajar satu pelajaran hari ini, Tuhan menginginkan keteraturan dan Tuhan punya caranya bagaimana bangsa Israel harus menyembahnya. Dan itu terus berlanjut sampai kepada masa sekarang ini, di mana cara kita beribadah pada Allah itu bersumber dari apa yang sudah Tuhan nyatakan di Perjanjian Lama bangsa Israel, di Perjanjian Baru waktu zaman Yesus sampai sekarang. Kita hari Minggu di hari Sabat, hari Minggu, kalau mereka bangsa Israel hari Sabat itu hari Sabtu ya, tapi Lausa akan lompat hari Sabat di hari Minggu. Kita beribadah bersama-sama, ada unsur 1 berdoa, 2 menaikkan pujian, kita juga mendengarkan firman, kalau mereka dulu membacakan Taurat ya. Lalu 4 memberikan persembahan, kemudian mengikrarkan pengakuan iman, yang ke-6 dibaptis, ke-7 perjamuan kudus, ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kemudian ada doa berkat. Jadi apa yang ibadah kita lakukan ini bersumber dari apa yang Tuhan sudah ajarkan zaman dulu di bangsa Israel dan waktu masa Tuhan Yesus. Itu pelajaran kita yang pertama. Jadi kita tidak bisa menyembah Allah dengan cara kita sendiri. Kita maunya begini, kita maunya begitu, tetapi semuanya kita pelajari apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya, dan itu kita bawa sampai sekarang. Itu pelajaran pertama. Kemudian ada pelajaran lagi nomor 2. Perhatikan ini semua. Kemah suci dengan segala tata letaknya, itu yang tadi Tuhan sudah lagi. Awan, ini adalah awan, di mana kalau awannya pindah, berarti itu waktunya bangsa Israel untuk pindah juga. Awannya mulai pindah, nah bangsa-bangsa Imam Lewi akan membongkar. Kemah suci ini dibongkar satu-satu, dinaikin ke kereta, dilipat-lipat ini semuanya. Mereka siap pergi dan satu-satu mulai pergi. Mulai dari suku yang di timur. Mereka akan mengawal di depan.
Jadi itulah keteraturan yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau awan ini berhenti di satu tempat, nah di situ mereka akan memasang kembali kemah suci dengan pagar-pagarnya dan semuanya berkemah ulang sesuai dengan keteraturan susunan yang Tuhan sudah perintahkan. Oke, pelajaran nomor 2 adalah lihat ini kemah suci. Apakah adik-adik lihat ini sesuatu yang indah? Apakah ini sesuatu yang indah? Lihat ini kemah-kemah putih di sekeliling, kemah suci di tengah. Iya. Iya. Ya. Ini sesuatu yang indah di mana Allah sendiri, Allah Maha Besar, mau hadir tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Lihat ini, kemah suci di tengah dan dikelilingi bangsa suku-suku Israel, menandakan Allah ingin tinggal bersama di tengah-tengah umatnya. Pada waktu itu bersama bangsa Israel. Allah yang Maha Besar mau tinggal. Kemudian berlanjut beribu-ribu tahun kemudian lahirlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus namanya adalah Immanuel. Artinya ada yang tahu arti Immanuel? Tahu. Ya, apa? Berserta kepada Allah. Apa? Berserta kepada Allah. Berserta kepada Allah. Berserta kepada Allah. Allah beserta dengan kita. Ya, itu betul. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Immanuel, God with us. Beribu tahun kemudian sejak kemah suci ini lahirlah Tuhan Yesus. Yang God with us. Tuhan beserta dengan kita. Allah menjadi manusia. Tinggal bersama dengan manusia. Kalau dulu hanya awan kemuliaannya yang menandakan bahwa Allah hadir. Tetapi beribu-ribu tahun kemudian lahirlah Tuhan Yesus. Allah benar-benar tinggal bersama manusia. Dan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, Allah tidak meninggalkan siapa yang turun. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang turun? Roh Kudus. Tuh, Allah Roh Kudus turun. Allah Roh Kudus turun, tinggal di hati murid-muridnya. Jadi sekali lagi Allah tinggal bersama manusia. God with us. Roh Kudus tinggal di hati murid-muridnya. Dan sekarang Roh Kudus tinggal di hati kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nanti, in future, Tuhan juga sudah kasih contekan di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, Allah akan membuat langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Terutama ayat 3, saya akan bacakan. Aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah, ada lagi kemah Allah, ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatku, akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi, di masa depan Tuhan akan membuat bumi baru, langit baru. Dan kemah Allah itu ada lagi. Tuhan benar-benar tinggal di tengah-tengah umatnya, menjadi satu kesatuan yang harmoni. Jadi dari awal penciptaan sampai di kemah suci, sampai Tuhan Yesus lahir, Roh Kudus di hati kita sampai di masa depan, Tuhan akan bersama-sama dengan umatnya karena Allah begitu mencintai kita, umatnya, dan kita juga mencintai Allah kita. Ya, itu pelajaran nomor 2. Jadi pelajaran nomor 1, Allah mempunyai aturannya di mana bagaimana kita menyembahnya. Dan pelajaran nomor 2, Allah tuh ingin sekali bersama-sama dengan kita umatnya. Dengan diberikannya Tuhan Yesus kepada kita. God with us. Oke, itu aja pelajaran kita hari ini. Kita mau coba menghafal ayat hafalan. Kita baca bersama-sama ya di Yohanes 1:14. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lause panjang, oke, lause korting. Yang hitam aja dihafalin, jadi yang abu-abu bisa di skip. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Firman itu Yohanes 1 ayat 14. Yuk kita masuk, langsung kasih waktu 1 menit, nanti di break room kalian akan
refresh ya. Apa ya refresh ya? Ngomongin ke lausenya di situ. Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Sudah hafal? Mantap, nggak apa-apa. 1 menit, tetap ditunggu buat teman-teman yang lain. Sudah hafal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Sudah hafal. Oke. Break room, Lause. Terus Alex, silakan dimasukin break room. Langsung ke break room. Gak ada pilihannya. Bentar. Mas Alex. Oke. Lagi away kali ya. Saya masukin. Oh, nggak bisa ya? Saya masuk ke room siapa, Losa? Oh, Utara ya tadi ya saya. Saya Utara tadi. Sejak saya lagi, saya ke Lause, ambil Lause ya. Kayaknya Kok cuma bertiga? Greta sama Ivina sama Los Alex aja ya berarti ya di main room. Oke. Ya, Greta udah hafal? Belum. Los bantu. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Los Andoko ada di mana? Harusnya. Saya di main room nih. Tinggal kita berdua ya. Sorry, Los harusnya ada di selatan ya. Saya di utara. Ini di mana sih? Barat. Ini di utara. Oke, saya taruh. Nggak, ini kita di main room deh. Iya, tadi koneksi internetnya saya taruh lagi dia ya. Sorry. Yo, Los. Sampai hari ini peserta SIL di kelas 3 dan kelas 4 ada 34 orang. Artinya masih ada tinggal 15 anak lagi nih. Tinggal 15 anak sekolah minggu. Udah bilang Mami, cuma masih gak tahu kalau udah dimasukin atau belum. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya, nanti boleh disampaikan lagi ke Mami ya. Diingetin lagi ya. Aku udah kasih tahu Mama. Join ke SIL-nya gimana ya? Oke, nanti kalau mau join ke SIL-nya, papi mami kamu kan pasti punya WhatsApp grup orang tua kelas 3 dan kelas 4. Kalau mau lakukan pendaftaran bisa lewat dari situ, boleh. Bisa nanti pendaftaran lewat WhatsApp grup itu. Bisa kirimnya saja. Di WhatsApp grup aja, nanti di chatting ke Lause-nya untuk bilang mau mendaftarkan diri. Nanti akan dibantu di sana. Gitu ya. Jadi terus tempatnya ada di tempat form pendaftaran di itu di tempat. Nanti permintaan form pendaftarannya, pengisiannya semuanya lewat WhatsApp grup itu dulu. Nanti boleh minta ke Lause-nya di grup orang tua kelas 3 dan kelas 4 sekolah minggu. Oke. Siapa ya?
Bentar, Sir. Tadi siapa, Nathaniel ya? Jovan, itu Jovan panggilannya. Oh, Jovan. Oke, Jovan boleh chat nomornya Mami atau Papi di chat ya. Di chat ini, Zoom. Jovan. Nomor Mami atau Papi. Takutnya kamu namanya belum masuk. Iya, saya emang belum join. Oke, lanjut Lause Kenny. Oke, nanti Jovan tinggalin nomor handphonenya ya ke chat ya supaya Lause bisa baca. Oke, Bentar, jadi coba tinggal. saya kirim dulu ya. Ini bukan. Oke, adik-adik, jadi kursinya tinggal 15 anak lagi. Diharapkan semuanya bisa join karena acaranya akan sangat seru, akan banyak games, akan banyak firman Tuhan, akan banyak belajar lagu, banyak hal yang bisa kita belajarkan dari seal ini. Jadi diharapkan teman-teman bisa join karena waktunya itu tinggal minggu depan terakhir, dan akan kalau masih sisa akan ditawarkan kepada anak-anak sekolah minggu di luar dari GKI. Jadi kalau kalian terlambat, nanti bisa masuk dari teman-teman yang lain, kalian sudah tidak bisa mendaftar kalau sudah kursinya sudah full. Oke? Jadi diharapkan yang belum bisa join ya. Adik-adik depan ya, diharapkan sudah bisa join semuanya. Nanti minta papa mama untuk bantu ke WhatsApp group untuk memberikan permintaan untuk request pendaftaran seal. Oke, dari seal seperti itu, mungkin dikembalikan ke Lause Handoko atau Lause Gita. Teresa, kenapa nih Teresa? Saya udah aku mau daftar, tapi gimana caranya? Ya, apa dicatat ya WA-nya ya? Ya, sekarang Teresa. Saya sudah dimasuk ke seal nggak? Itan ya. Itan, nanti langsung cek ya. Boleh nggak sekarang? Besok ini bisa kasih saya co-host biar bisa tulisin ininya. Oke, sebentar. Teresa boleh kirim nomor Mami atau Papi lewat chat Zoom ini? Ke Angie kan ya, kelas 3, 4. Ke Lause Angie bukan? Kenapa? Iya, betul. Oke, saya tulisin WA-nya. Ivanka, kenapa Ivanka? Bikin jadi host gimana sih? Right click, more, lalu co-host. Oh, aku di handphone soalnya nih, jadi aku jadi agak bingung. Ya, saya tulis di grup WA ya, biar Lause Kenny tulisin ya. Lause Kenny kira nggak nomor WhatsApp mama saya? Boleh, kamu boleh tulis chatting. Tulis di chatting boleh? Tulis ke Oke, Teresa. Tanya the host is opening back out room, tapi dia di sini udah selesai. Oke, ini nomor It's okay. Mereka sudah daftar, Lause. Sebentar ya. Oke, Teresa, nanti langsung catat ya nomormu ya. Ini Lause Gita, ini nomor mamanya Jovan nih. Saya chat ya. Iya, boleh. Oke, Lause Handoko udah chatting ya, sebentar. Ya, boleh di-share di... Oke. Boleh di grup. Oke, adik-adik, untuk semuanya yang belum pendaftaran, nanti bisa kontak ke nomor ini ya, Lause kasih di chat ya. Ini nanti dengan Lause Angie namanya. Nanti boleh kontak ke sana untuk lakukan pendaftaran. Ya, jadi nanti bisa kontak Lause Angie untuk minta mau lakukan pendaftaran kelas 3 dan kelas 4 untuk acara seal. Dicatat ya adik-adik ya, nanti keluar dari grup ini, dari Zoom ini, kalau nggak dicatat nanti nggak bisa ke record. Udah adik-adik? Ya. Oke, kembali lagi ke Lause Handoko ya. Ya, udah dari saya, silakan Lause Gita. Ya, sudah ya. Adik-adik, welcome yang baru pertama kali hadir. Nah, ini Jovan juga udah kasih nomor mamanya. Oke. Welcome yang baru pertama kali hadir. Minggu depan kita masih ada ibadah lagi. Ajak teman-teman, ajak semuanya ya. Tetap dengan sikap hormat kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, buat adik-adik yang sudah masuk sekolah, yang seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tetap semangat ya. Rajin baca Alkitab, rajin belajar, dan tetap hormati orang tua. Ya. Ya, minggu depan kita ketemu lagi di ibadah online. Oke, kita mau tutup dalam doa. Kita naikkan Bapa terima kasih. Semuanya unmute boleh? Gak apa-apa, kita nyanyi sama-sama sekalipun berantakan ya.
Kita bisa nyanyi sama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Darren jangan duduk begitu. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ibadah. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar bukan lupa, bukan untuk dilupakan, tapi kami melihat bagaimana kuasa Tuhan membangun kemah suci di antara 12 suku Israel. Tuhan, Engkau begitu luar biasa supaya setiap kami bisa beribadah saat ini, kami tidak lagi ibadah di kemah suci, tapi kami bisa ibadah di gereja. Namun karena pandemi kami belum bisa. Kedepannya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berkati pemerintah, berikan hikmat agar dapat menangani COVID saat ini. Kami percaya tangan Tuhan yang luar biasa memakai orang-orang yang ada di pemerintahan. Kami tahu Tuhan mengasihi negara ini. Terima kasih Bapak, minggu depan kami mau ibadah lagi. Tuhan berkati lause-lause kami yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati Papa Mama dalam usaha pekerjaan. Tuhan berkati juga adik-adik semua. Jauhkan dari virus-virus, dari mara bahaya semuanya Tuhan, agar semua dapat beraktivitas dengan baik. Berikan hati yang sungguh-sungguh untuk terus rindu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Happy Sunday. Sampai ketemu lagi adik-adik. Thank you. God bless you.